Rekan PJLP memohon yang usia 56 tahun ke atas, 57, 58 dan seterusnya, memohon agar dipekerjakan kembali di UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta minimal 1 tahun lagi. Kenapa harus dibatasi itu usianya, Pak? Ya kalau pembatasan itu kan sesuai aturan kan. Kalau semua mau sendiri kan ya. Insya Allah itu untuk kebaikan Tapi semua. ini kan tidak. PJLP, penyedia jasa lainnya perseorangan. Artinya, pertama, semua kepala perangkat daerah harus mengidentifikasi kebutuhannya. Dia bukan seperti belanja pegawai, yang aturannya lebih kepada aturan kepegawaian bersifat nasional. Nah, dia aturannya adalah lingkup penyedia barang jasa. Satu, kriteria jasa apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau buat saya informasi bahwa batang PJLP ada batas masih 33 tahun ada dan menjadi istilahnya pengingat lah PJLP bahwa kita Usulan nih kita bicara, mereka yang tadinya masuk kategori 2 sebagai honorarium daerah untuk diangkat sebagai P3K di masing-masing daerah ada batas usia minimum, maksimum. Di situ jadi rujukan. Berikutnya adalah soal bicara proteksi keselamatan dalam bekerja. Kita bicara ada BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ada limitasi usia buat mereka yang bisa di-cover. Nasdem DKI kritik Heru Budi soal batas usia PJLP. Jangan sengsarakan rakyat. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengkritik keputusan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait batasan usia maksimal 56 tahun bagi penyedia jasa lainnya perorangan di Pemprov DKI. Jupiter meminta aturan itu direvisi. Aturan mengenai batasan usia PJLP itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pengadilan penggunaan PJLP. Jupiter meminta aturan usia maksimal PJLP dinaikkan. Jupiter menilai keputusan Heru Budi itu akan membatasi hak warga untuk menjadi PJLP. Terlebih, kata dia, para tenaga honorer tua itu menjadi tulang punggung keluarga. Jupiter mengaku mendapat banyak keluhan dan keberatan dari para PJLP yang berusia di atas 56 tahun karena mereka merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jupiter menyebut Kepgub mengenai batas usia maksimal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dia lantas menyinggung soal proses pemilihan PJ Gubernur. Pemprov batasi usia PJLP. Untuk diketahui, ketentuan batasan usia PJLP tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang pedoman pengadilan penggunaan penyedia jasa lainnya perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk tim pengadilan penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri. Adapun klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Kepgub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk sumber daya manusia, siap produktif, terdiri dari tenaga lapangan umum seperti petugas mekanikal, elektrikal, petugas kebersihan dalam dan luar gedung keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi dan lain sebagainya. Sementara untuk tenaga teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya. Jokowi berani resolve Menteri Nasdem karena Anies. Gus Coy ancam begini. Isu kocok ulang kursi menteri atau resolve kabinet Jokowi Ma'ruf Amin kian berhembus kencang. Menteri dari Partai Nasdem diprediksi jadi sasaran tembak utama. Presiden Jokowi telah memberi sinyal terkait kemungkinannya, namun ia belum merinci kapan waktunya dan siapa menteri yang akan terdepak. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi memastikan partainya akan bereaksi jika benar Jokowi mendepak kadernya dari struktur kabinet. Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1A itu telah mendengar isu bahwa 3 menteri akan ditendang dari kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini, diantaranya Menko Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Gus Coy menilai mencuatnya desas-desus resolve karena dilatar belakangi partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres adalah sebuah kezaliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu.
Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI. Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres, beranggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Masuk, kata dia, ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mengusung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 sampai 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Survei indeks Demokrat meroket, PKS anjlok, Nasdem paling parah. Survei Indonesia Elections and Strategic Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat, yakni dari 4,7% pada Juli 2022 menjadi 7,4% pada Desember 2022. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12,0%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat keempat sebesar 7,1%. Seperti halnya PDIP dan Gerindra, tren elektabilitas Golkar cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia juga mengalami kenaikan elektabilitas, kini mencapai 6,2%. Hanya PKS yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,6%. Menurut Vivin, belum ada peningkatan eskalasi politik yang berarti sepanjang tahun 2022. Terbentuknya koalisi partai seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih sebatas penjajakan dan upaya untuk konsolidasi. Rivalitas muncul di antara kubu oposisi, khususnya dalam mendesakkan kepentingan masing-masing untuk menggolkan figur calon wakil presiden yang bakal diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini, baru Nasdem yang secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, tetapi koalisi yang digadang-gadang dengan melibatkan Demokrat dan PKS tidak kunjung terrealisasi. Rencana ketiga partai untuk mengumumkan koalisi pada 10 November lalu batal terwujud. Sementara itu, tuturnya melanjutkan Nasdem belum pulih dari anjloknya elektabilitas, kini masih terbenam di angka 1,7%. Survei indeks research dilakukan pada 11-20 Desember 2022 terhadap 1.200 orang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat dan diwawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%.